Di hari Minggu yang berawan dan langit selalu meneteskan air hujan kemarin, kami kedatangan tamu spesial berbarengan. Yang satu, tante saya, adik dari ibu saya. Yang satu lagi, tante dari istri saya, adik dari ibu istri saya. Kedua tante tersebut memiliki sesuatu yang gak umum, yang unik di dalam strategi menjalankan kehidupan ekonomi keluarganya mereka masing-masing. Mengapa saya bilang unik? Begini ceritanya. Saya menceritakan dulu tante dari pihak saya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Orangnya agak nyeni, mudah bergaul dan cantik. Di masa SMA-nya dia adalah primadona sekolah dan di komplek rumah yang dulu dia pujaan banyak pria di masanya. Pergaulannya luas, bisa dibayangkan gaya hidup wanita cantik seperti tante saya ini bukan? Mobil pasti punya, dandanannya pasti ngejreng dan banyak hal yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Suaminya pegawai biasa. Yang menarik di usia mereka saat ini di 65 tahunan, mereka terlihat pasangan awet muda karena selalu senang terus. Apa resepnya mereka bisa memiliki gaya hidup mewah namun hanya berangkat dari seorang pegawai biasa? Saya ingatkan sekali lagi, di awal pernikahan mereka sewaktu saya masih kecil tentunya, mereka menabung menyicil rumah di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Suami bekerja siang malam dinas di luar kota, sang istri bergaul namun super prihatin. Sang tante pernah cerita di tahun kelima rumah tersebut lunas dan mulai direnovasi agar terlihat mewah. Lalu beberapa tahun kemudian rumah tersebut dijual. Saya ingat sekali karena lokasinya bagus maka harga rumahnya cukup tinggi di tahun 80-an tersebut. Mereka menjual dengan harga 800 juta. Lalu mereka membeli rumah di daerah bilangan Pejaten seharga 400 juta dan sisanya 400 juta di deposito, beli mobil jalan-jalan. Hidup senang selalu mereka itu. Beberapa tahun kemudian di pertengahan tahun 90-an, mereka jual lagi rumah mereka di bilangan Pejaten tersebut seharga 1,5 miliar. Saya ingat sekali semuanya karena saya menjualkannya kepada sahabat saya yang baru menikah dan tertarik dengan rumah tersebut. Lalu mereka beli rumah di bilangan Cinere, harganya sekitar 800 juta. Yang 700 juta mereka menikmati hidup mereka, beli mobil, deposito, jalan-jalan, itu aja kerja mereka. Dan ketika tahun 2000-an awal, di tahun 2002 kalau nggak salah, mobil dan lainnya mulai menipis harta mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjual rumah di Cinere tadi, saya ingat harganya 2,7 miliar. Dan di tahun 2003 awal mereka pindah ke Bali. Mereka beli aset di Jalan Seminyak, beli kios dan rumah di belakangnya. Harganya 1 M karena pas ledakan bom Bali tersebut harga di Bali dibanting murah. Dengan sisa 1,7 miliar kehidupan mereka sangat mewah dan layak. Jalan-jalan, menikmati hidup kemana-mana, anak-anak sudah besar, sudah kuliah semua saat itu. Tabungan kendaraan layak, kios disewakan. 8 tahun kemudian tabungan mereka juga mulai menipis. Apa yang mereka lakukan? Kembali ke kebiasaan mereka, jual aset. Di tahun 2013 pas boom properti di Indonesia, mereka menjual seluruh aset mereka tersebut di Seminyak dengan angka sangat menakjubkan. Bali memang luar biasa. Saya tidak berani mengatakan atau menulis nilainya. Namun bagi sepasang suami istri pegawai biasa yang ringan menikmati hidup, maka cara mereka berdua menjalani strategi hidup benar-benar gak ada susah-susahnya. Mereka membeli aset besar di Ubud, 2 buah lagi, dan dari hasil penjualan aset tersebut mereka juga bisa membangun villa 10 unit. Itu semua dari jualan di aset mereka di Seminyak. Tabungan depositonya jangan tanya, luar biasa. Saya percaya dengan pola hidup seperti mereka berdua sampai kapanpun mereka gak pernah kekurangan. Tante saya satu lagi dari pihak istri, ceritanya mirip-mirip. 15 tahun yang lalu awal perkawinan mereka, suaminya juga hanya pegawai pabrik di Cikarang. Sang tante hidupnya hanya jualan dari arisan ke ibu-ibu arisan, dari arisan satu ke arisan yang lainnya. Di 2009 mereka memutuskan untuk melakukan hal yang sesuatu yang baru. Mereka merasa sayang kalau rumah berharga jutaan ini hanya dipakai tidur. Lebih baik dijual, beli lagi di lokasi lain yang ada peluangnya untuk naik jauh lebih tinggi dari kenaikan rumah yang mereka tinggali sekarang. Rumah mereka di ujung gang, dijual di tahun tersebut, di 2009. Lalu dengan uang tersebut mereka membeli rumah dan merenovasinya. Renovasi belum selesai, rumah sudah ada yang nawar. Kalau mereka untung 20-50% lebih tinggi dari harga mereka beli plus investasi biaya flipping house renovasi, langsung mereka jual. Pindah rumah lagi, beli rumah lagi, renovasi lagi. Dan sahabat, dalam waktu 11 tahun mereka sudah pindah 8 kali. Mereka percaya menjual rumah yang ditinggali jauh lebih cepat laku karena secara psikologis rumahnya terlihat cantik dan hidup. Karena itu mereka selalu menjual rumah yang mereka tinggali. Hari ini sewaktu berkunjung ke rumah kami, mereka lagi shopping mata cari rumah karena rumah mereka yang baru mereka tinggali 2 bulan sudah dipanjer orang dan dalam 2 bulan harus pindah ke yang ke-9 kalinya. Yang saya tahu asetnya sekarang ya, jika dibandingkan 11 tahun yang lalu, itu saat ini sudah naik lebih dari 1000% atau naik 10 kali lipat ketimbang rumah mereka atau harta mereka di awal yang hanya sebagai tempat tidur. Sahabat semua, dari kedua hikmah tadi apa yang Anda dapat? Dan bisakah kedua cara itu Anda tiru?